Karena kita tidak punya uang. Oke, balik lagi nih di konten referensi karir. Udah bareng Dega. Jadi Dek, konten referensi karir ini tuh tujuannya buat ngasih tahu ke teman-teman yang fresh graduate atau emang lagi nyari kerja, ada kerjaan apa aja sih di Indonesia itu, peluang kerja apa aja, dan kerjaan itu kayak gimana gitu. Jadi setiap konten ini tuh kita bakal ngundang narasumber dari berbagai profesi dan perusahaan buat sharing lah tentang pekerjaannya. Jadi mungkin bisa kenalan dulu. Oke, dari nama Ya. nama gue Dega, nanti temennya Aldi ini dari SMP 9 juga. Ya. Nah kebetulan saya sekarang lagi kerja di LG Elektronik Indonesia di Cibitung, Bekasi. Oke. Backgroundnya mungkin dari kuliah Universitas Diponegoro ya, teknik elektro. Teknik elektro, Universitas Diponegoro. Diponegoro. Sekarang lagi di LG. Iya, LG Elektronik Indonesia. Bagian apa Dek di LG? Bagian R&D sekarang. Research and Development. Research and Development. Iya, hardware ya. Hardware. Research and Development hardware. Iya. Hardware. Jadi boleh ceritain ini udah berapa lama kerja di LG? Nah, di LG itu udah sekitar 6 bulan. Sekarang udah jalan ke-7 sih. Pas 6 bulan pertama itu masih probation gitu, semacam kontrak. Nah, sekarang udah jadi karyawan tetap ya. Jadi awal masuknya gimana bisa, buat teman-teman kan mungkin ada yang pengen juga masuk ke LG, gimana sih cara daftarnya dulu lu bisa masuk sana? Oke. Waktu itu dulu sih yang penting tuh banyak-banyak cari tahu aja ya sama punya channel. Jadi lu harus dari awal tuh harus aktif cari kerjaan, kayak misal cari informasi lowongan, kayak misal ya biarpun LG menurut gua nggak terlalu gede banget kan udah lumayan sekarang. Nah gua sih waktu itu nyari emang lagi nyari kerjaan, dan kebetulan LG ini lagi bukaan dan temen gue nawarin buat daftar aja dulu di sana. Setelah itu gue coba, ya udah alhamdulillah keterima. Berarti tipsnya itu ya nyari-nyari aja informasi sama informasi sama link aktif. Ini yang gue denger dari sebelumnya kan kita ngobrol-ngobrol juga ya. Yang gue denger kan R&D ini divisi baru ya di Iya, divisi baru. LG ini. Nah ceritain gimana sih rasanya ada di divisi baru ini? Pengalaman banget sih ya, pengalaman buat saya gitu, kayak alhamdulillahnya keterima di divisi baru, dapat pengalaman baru. Kebetulan saya juga sebelumnya bukan dari background R&D, jadi pas udah nyoba R&D ya kayak dapat pengalaman baru, seru aja gitu. Ada relasi, terus kayak ilmu barunya pasti banyak banget. Dan baru pulang dari Korea juga. Iya, kan? baru pulang dari Korea. Ada apa ya? Apa itu kayak sistemnya dikirim ke Korea itu pendidikan? Iya, pas dikirim ke Korea itu kebetulan kan ya divisi baru ini pindahan dari Korea gitu, Mas Aldi. Di Indonesia belum ada jadi sebelumnya. Di Indonesia belum ada. Ini role perpindahan dari Korea. Nah kebetulan saya diplotingkan buat ngambil kerjaan mereka agar kerja di sini. Gitu. Jadi pindah plot. Nah di sana kita tuh di training terus selama 3 bulan, dari persiapan awal training oleh seluruh informasi, kayak misal dari standar tim, dari R&D hardware sendiri, ada dari R&D mekanikal juga, sampai ke pokoknya regulasi terkait LG ini, produk LG. Nah habis itu kita difokusin lagi buat materi tentang R&D hardware-nya sendiri. Untuk 3 bulan pertama emang materi training kayak kuliah biasa. In class. Berarti selanjutnya bakal ke lapangan, maksudnya ke. Nah iya, kebetulan untuk 3 bulan selanjutnya kebetulan saya pengen dikirim ke Korea lagi Mas Aldi. Untuk 3 bulan selanjutnya saya udah mulai OJT. Nanti sekalian praktek, sekalian kerja bareng-bareng juga, co-work bareng-bareng sama orang Koreanya langsung. Pasti sangat berharga. Iya, berharga banget karena
pengalaman pertama ke luar negeri kan, selain itu juga pengalaman pertama juga dapat ilmu baru seperti itu. Jadi kalau untuk di LG sendiri ya, selain mungkin tadi karena R&D ini kan divisi baru, jadi dapat kesempatan untuk belajar di Korea. Jadi selain itu apa aja sih yang didapetin, baik dari materi ataupun dari ilmunya ya? Ya kalau dari materi sih saya pikir itu tergantung orang masing-masing ya, kan karena Standar beda-beda. karena setiap manusia kan kayak nggak selalu merasa puas, pasti ada aja maunya terus. Yang penting cara syukurinnya aja gimana, dari apa yang lu dapat, apa yang lu syukuri. Kayak bilang kalau maaf terlalu agama ya, bersyukurlah maka nikmatmu akan ditambah. Jadi ya semakin lu bersyukur semakin banyak juga pemberian dari Tuhan buat lu gitu. Dari ilmu ya ini pertama kali banget buat gue belajar R&D hardware, karena sebelumnya background gue kan lebih ke IT-nya gitu. Habis itu setelah ke sini gue dapet ilmu baru, relasi baru, kepercayaan diri baru. Di sana juga belajar sama pakai bahasa Inggris gitu, segalanya harus bahasa Inggris di sana. Sebelumnya bahasa Inggris saya cetek banget, nggak bisa apa-apa ya, cuma ngangguk-ngangguk gitu. Mereka terbiasa ya. Karena terbiasa, karena keharusan juga, makanya berani ngomong juga harus di sana. Kayak ya kalau nggak komunikasi gimana lagi cara kalian buat interaksi sama orang di sana? Berarti sehari-hari di sana pakai bahasa Inggris? Iya, sehari-hari di sana pakai bahasa Inggris. Kebetulan ada translator juga yang orang Korea tuh nggak semuanya jago bahasa Inggris, jadi mereka tuh hampir sama kayak kita, bahasa Inggrisnya pasif. Jadi kebetulan pas training ada translator, jadi kita bisa komunikasi langsung. Jadi translator ini bakal translating dari Korea ke Inggris. Oke, mungkin itu aja deh. Udah, ini cukup banyak lah pengalaman yang bisa diambil, yang bisa diambil sama teman-teman semua. Mungkin tipsnya aja deh buat penutup, buat teman-teman yang lagi nyari kerja, atau mungkin teman-teman yang baru lulus SMA pengen kuliah, pengen jurusan apa, mungkin ada tips-tipsnya. Ya kalau dari teman-teman buat SMA, buat kuliah, menurut gua ya ambil aja apa yang lo mau, karena itu sesuai passion lo. Jadi pas lo ngejalanin kuliah atau pelajaran atau kerjaan sesuai passion lu bakal senang banget, dan itu bakal jadi peningkatan motivasi lu buat makin dalam lagi mendalami perkuliahan atau pekerjaan lu gitu. Nah, kalau untuk jurusan sendiri nggak terlalu pengaruh buat gue, tergantung orang masing-masing aja sejauh mana lu mendalami ilmu yang lu pelajari atau ilmu yang lu pilih sebenarnya. Kalau untuk teman-teman yang lagi nyari kerja. Nah, untuk teman-teman yang lagi nyari kerja, kebetulan ibu juga waktu itu kuliahnya lama banget kan, udah 6 tahun setengah baru lulus. Tapi ya usaha terus aja. Pas lu tahu batas lu semana, lu bakalan berubah. Lu harus bakalan berubah kalau lu tahu batas lu semana. Jadi kayak nggak selamanya lu bakal stuck terus, lu bakal bisa ngelewatin itu. Kayak kita tuh semua udah pernah di posisi terpuruk pastinya, tapi ya tergantung lu mau gerak apa enggak. Kalau lu gerak, lu bakal bisa ngelewatin itu sejauh apa, sebesar apapun cobaannya gitu. Jadi ya coba lamar terus, coba cari koneksi, coba cari pengalaman, pelatihan terutama yang penting buat lo, buat dunia kerja sekarang. Ya udah, setelah itu perdalaman terus aja, insya Allah nanti ada jalannya buat lo. Tapi emang nggak ngaruh ya kalau misalnya teman-teman kuliahnya lambat lulus itu nggak pengaruh. Yang penting tuh yang penting setelah itu lu mau berubah, lu bakalan bisa ngejar ketinggalan tertentu. Oke, makasih Dek. Selamat dulu buat Terima kasih udah masuk di channel.